Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Maguta. Kali ini saya mau melanjutkan program membuat stabilitas calculation di Microsoft Excel. Seperti pada bagian pertama dan kedua, bahan utamanya dari stability booklet yang dibuat oleh Vessel Builder dan di-approve oleh kelas. Oke, lanjut saja ke bagian ketiga. Oke, bagian pertama bagian pertama dan kedua sudah selesai dengan mendapatkan GM. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian membuat kurva ya, cross curve. Semua data diambil dari stability booklet. Pastikan angka-angka itu sudah masuk ke sini secara benar ya. Jangan sampai salah biar hasilnya benar-benar akurat ya. Oke, lanjut. Oke, yang pertama dengan sudut dari 0 10 derajat 0 10, selanjutnya so and so, sinus 10 itu sinus 20, dan ini semuanya saya masukkan, ini saya linkkan ya, boleh dilihat semua dari stability curve dia masukkan ke sini. Oke, dari displacement ini 42 4682, kita cari di sekitar sini 4682, inilah di sekitar sini ya, nanti dicarilah berapa angkanya itu antara yang 10 sampai yang 462 berarti antara 1,646 sampai 1638 ya, berarti sekitar 1640-an lah ya, yang 10 derajat itu 1640 ya. Oke, 1639 rupanya. Oke, alright. Oke, yang 10 ini sin, ini rumusnya, ini sin radians, sudut yang dipakai di sini C10, formulanya sin radians, boleh dicatat, boleh di screenshot sorry, ini sin radian kali sudutnya ini. Oke, semuanya sin radian dikalikan C yang ada di sebelahnya. Lanjut. Oke, KN ini, oke, rumusnya masih sama dengan rumus yang panjang dari versinya Maerot, memang sangat powerful. Oke, saya tekan F2, adalah boleh dilihat antara displacement dan 10 derajat ya, karena memang yang kita cari adalah untuk 10 derajat ya, 10 derajat. Oke, sekarang kita cari 20, apakah formulanya untuk 20? Ternyata betul untuk displacement dan 20. Oke, kita lanjut lagi yang 30, apakah betul 30? Betul, displacement dan 30 ya. Lanjut lagi yang 40, apakah betul? F2, ternyata betul, displacement dan 40. Oke, sekarang yang 50, semua dipastikan harus betul, displacement dan 50. Oke, betul. Sekarang yang 60, jangan sampai salah, displacement dan 60. Oke, formula sudah betul, angkanya sudah diambil dari tabel yang di atas. Lanjut ke KG sin sudut ya. Oke, ini formulanya B100 ini adalah ini KMT dikurangi B104. B104 adalah GOM dikurangi JM dikalikan D100. D100 adalah ini dikalikan dengan sinnya ya, KG. KG dikalikan sin ini dikalikan KG. KG ya ini didapat dari antara KMT dikurangi JM ya. KM dikurangi JM dapatnya KG ya. Oke, rumusnya bisa dilihat, KM kurangi KG sama dikalikan sin sudut yang ada di D ya. Oke, sin ini sama, yang 40 sama, 50 60. Oke, selanjutnya GZ. Oke, ini 0 derajat, ini yang 10 itu E dikurangi F. E ini dari KN dikurangi KG sin sudutnya ya. Oke, sama, rumusnya masih sama, yang kolom E dikurangi kolom F sama. Nah, ini yang tinggal writing arm ini adanya di derajat 30, 40, dan 60. Ini rumusnya boleh di screenshot, dicatat, silakan dicatat aja, saya membacakan agak panjang. Saya tekan F2, ini rumusnya, ini bisa dilihat formulanya, banyak main di GZ ya.
Kemudian ini rumus untuk yang 40 derajat. Saya tunggu, silakan dicatat, screenshot. Oke, lanjut yang ke 60 derajat. Ini boleh dicatat dan di screenshot. Oke, sekarang hasil perhitungan ini saya link lagi, kembali lagi ke sini. Ini hasilnya sama ini. Nah, boleh dilihat dari cross curve, ini pun sama, hasilnya sama. Oke, sampai di sini kita lanjut dengan menentukan kriteria ini apakah sesuai dengan ketentuan dari AIMO ya. Ini ketentuan AIMO, ini yang aktual yang kita sudah buat. Area 0 sampai 30 itu adanya di F140 ya, F140 ini area 10 sampai 30. Karena untuk memenuhi ini makanya tadi dibuatlah 0 sampai 30 ini ya. Ini angkanya 0,503. Ini ketentuannya harus di atas 0,05, berarti masuk comply, yes. Ini formulanya kita menggunakan logika. Jika J ini di atas lebih besar daripada ini, artinya comply, yes. Berarti kan harus di atas 0,05 ya. Kita masih ada kelebihan margin 0,448 ya. Lanjut, ini area 0 sampai 40 dari F141 ini rumusnya 0 sampai 40 didapatkan ini. Apakah comply di atas 0,09? Yes, comply, ada margin 0,672. Oke. Lanjut area 30 sampai 40 float. Oke, 30 sampai 40 ini berarti J149 ini dikurangi ini ya. Dapatlah ini. Ketentuannya di atas 0,03, comply, yes. Lanjut writing arms of absolute 30 derajat degree maximum writing angle. Oke, ini adalah formulanya ini 137 sampai 43, 137 sampai 143. E 137 sampai 143. Jadi maksimum angkanya ini yang dimasukkan ke sini ya. Angka maksimumnya ini 1, di antara maksimum dalam sel ini yang mana ada 1,763. Ini 1,763 apakah tercapai? Betul, di atas 0,2 kita ada kelebihan margin 1,5, comply, yes. Kemudian maksimum absolute range ini di atas 20 derajat. Oke, yang kita ada ini formulanya ini lookup dari sini. Nah, boleh dicatat formulanya ini. Oke, di atas 25 yang 40 tercapai, yes. Lanjut J133 GM upright 103,8 di atas 0,15, comply, yes. Maksimum freeboard di atas 0,35. Ini J107 ini molded depth dikurangi J125 kurangi half draft, kurangi maksimum draft. Nah, ketemu minimum freeboard 3,0, minimum freeboardnya di atas 0,3, berarti comply, berarti semuanya comply ya. Oke, sampai di sini saya rasa bagian 3-nya sudah cukup. Nanti kita lanjut lagi bagian terakhir, tinggal membuat gambar kurva ini. Oke, jika dirasa bermanfaat boleh share, komen, likes, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.